Kamu mau ngomong apa, Mas? Aku tuh heran deh sama kamu. Kenapa sih kamu selalu belain Funi kayak gitu? Dia tuh perempuan licik, Sa. Dia pernah hampir mau nyingkirin nyawa kamu. Kamu nggak lupa kan? Dia pernah buang kamu ke jurang, Sa. Ya mungkin Funi emang pernah hampir nyelakain aku. Funi juga menjebak kamu. Mas, tapi kamu harus tahu alasan Funi ngelakuin ini ke kamu tuh apa. Mas, dia cinta banget Mas sama kamu. Sa, aku juga cinta sama kamu. Sekarang kenapa apa yang Funi lakuin kamu bisa lihat, tapi apa yang aku lakuin buat kamu nggak bisa lihat, Sa. Aku juga berkorban banyak kok buat cintaku sama kamu. Mas, Funi itu darah daging aku, Mas. Dia adik aku. Jadi sekarang menurut kamu hubungan darah jauh lebih kental dari cinta? Ya aku nggak tahu, Mas, tapi kamu harus pikirin lagi karena ini bukan cuma soal kamu sama soal Funi. Ini soal anak yang ada di dalam kandungannya Funi, Mas. Ya, tapi aku juga harus berapa kali bilang sama kamu, Sa, aku nggak cinta sama Funi. Aku berusaha mati-matian keluar dari penjara bukan untuk nikah sama dia, Sa. Tapi buat ketemu sama kamu, buat lihat kamu. Mas, aku tuh apa-apaan sih, Mas? Ya emang aku nggak tahu lah, aku udah gila kali sekarang, Sa. Dan memang segila itu perasaan aku sama kamu. Jujur aku emang harus berterima kasih juga sama Funi karena dia. Aku bisa ada di sini. Aku bisa lihat muka kamu, bisa ngobrol sama kamu walaupun kita harus bahas masalah nggak penting kayak gini. Mas, ini kamu lagi ngomong apa sih, Mas? Mas, aku minta tolong sama kamu. Kamu nikahin Funi tanpa ada syarat kontrak 1 tahun itu, Mas. Aku yakin kok nanti lama-lama kalau kalian menghabiskan waktu bersama-sama, pasti rasa cinta terhadap Funi, terhadap anak kamu tuh pasti bakal tumbuh, Mas. Ya, yang ada di pikiran kamu kan kalau aku bahagia. Kalau misalnya aku nggak bahagia gimana, Sa? Kamu coba dulu. Kamu coba taruh hati kamu ke Funi. Kamu coba selama 3 bulan. Ntar kalau emang kamu nggak cinta, terus perasaannya nggak tumbuh, ya terserah kamu. Kamu mau cerain Funi, terserah kamu. Tapi coba dulu, Mas. Ya oke, let's say aku jalanin selama 3 bulan sama Funi. Setelah keluar dari penjara, ya udah aku coba bahagia sama Funi. Tapi aku minta satu hal sama kamu. Sampai detik itu, tolong jangan nikah sama siapa-siapa, Sa. Terutama Fatan. Kenapa, Mas? Ya karena kalau misalnya dalam 3 bulan itu aku nggak bahagia sama Funi, aku akan langsung ceraiin dia. Dan sebagai gantinya aku pengen nikah sama kamu. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Dengan kamu ngasih syarat, lihat 3 bulan ke depan selama pernikahan aku sama Funi. Terus kalau kamu boleh ngasih syarat seperti itu, kenapa aku enggak, Sa? Enggak. Ya kenapa? Ya aku nggak mau nurutin kegilaan kamu Ya ini, aku Mas. juga nggak mau nurutin kamu untuk nikah sama Funi karena aku nggak cinta sama dia. Oke, kalau kamu percaya aku bisa bahagia sama Funi dalam waktu 3 bulan, kenapa nggak kita pertaruhin aja cinta kita? Enggak. Aku nggak setuju sama ide ini. Ya udah. Kalau gitu pernikahan aku sama Funi aku batalin. Dan aku nggak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama Funi ketika dia tahu ini. Gimana sih, Mas? Kamu bilang sama aku kalau kamu bakal tanggung jawab, terus sekarang kamu berubah pikiran kayak gini? Ya aku berubah pikiran karena kamu bisa ngasih syarat tapi aku enggak. Udah ya, Sa. Pembicaraan kita udah selesai. Aku akan balik dan ngasih tahu yang lain. Lo udah hancurin hidup gue kan, Sa? Masa depan gue semuanya lo rusakin dalam 1 detik. Lo ngomong apa tadi ke Mas Emran? Kenapa Mas Emran gak mau nikah sama gue? Lo ngomong apa ke dia kan, Sa? Mas, Kenapa lagi, Sa? kenapa jadi kayak gini? Kenapa jadi malah berantakan semuanya? Ya udah, aku setuju. Akhirnya aku bisa ngerubah pikiran Kansa.
Maksud kamu? Aku setuju sama ide kamu. Tapi kamu harus janji sama aku. Kamu harus bersungguh-sungguh berusaha untuk punya rasa sama Funi. Selama 3 bulan kamu keluar dari penjara ini. Kamu harus membuka hati kamu untuk Funi, untuk anak kamu. Kamu harus menerima mereka lahir batin. Oke, kalau itu mau kamu. Aku akan lakuin ini semua karena permintaan kamu. Dan besok aku akan tetap menikah sama Funi tanpa ada syarat apa-apa. Ingat ya, Sa, aku mau ngelakuin ini karena omongan kamu. Buat aku, omongan kamu jauh lebih penting dan jauh lebih berharga dari hukum manapun yang ada di dunia ini. Aku pegang janji kamu. Kak, gimana? Tadi ngobrol apa aja sama Mas Emran? Dia minta macam-macam loh. Biar gue aja yang jelasin. Setelah saya sama Kansa ngobrol berdua dari hati ke hati, saya udah ngambil keputusan. Besok saya akan menikahi Funi tanpa ada perjanjian kontrak apapun. Alhamdulillah. Beneran, Mas? Dan saya akan bertanggung jawab secara penuh atas hubungan saya dan anak yang dikandung sama Funi. Alhamdulillah, akhirnya anak mama bisa nikah secara sah tanpa kawin kontrak yang gila itu. Kansa. Makasih banyak ya, Kak. Gara-gara Kak Kansa ngobrol sama Mas Emran jadi mau nikahin aku. Gara-gara Kak Kansa, aku sama bayi aku jadi punya masa depan. Makasih ya Kak Kansa. Aku nggak tahu lagi kalau nggak ada Kak Kansa nasib aku sama bayi aku bakal gimana. Sama-sama. Ini udah takdir Allah kok. Kamu jagain bayi kamu ya. Gak mungkin. Laki-laki kayak Emran gak mungkin berubah pikiran secepat itu kalau nggak ada timbal baliknya. Pasti ini ada kesepakatan rahasia yang disembunyiin sama Kansa nih. Kak, aku nggak tahu caranya balas budi gimana. Aku punya sesuatu buat Kak Kansa. Bentar ya Kak. Alhamdulillah ya Allah. Tempat ternyaman dan terwaras di dunia adalah rumah sendiri memang ya. Bang, Hmm. kalau lo mau cari tempat yang paling aman dan nyaman, mending lo jadian aja sama gue. Gue jamin tuh hidup lo bakal aman sentosa. Gue nih kan jagoan ya bang, hantu aja gue tebas. Apalagi manusia serigala kayak kemarin. Saya itu sama sekali nggak tertarik sama tawaran halu kamu itu. Cuma mahal banget sih lo jadi orang. Nih ya bang, lagian gue kasih tau sama lu. Daripada lu ngejar-ngejar Mbak Kansa yang udah jelas-jelas punya dokter Patan, ya mending lo jadi nama gue. Nih ya bang, bukan cuma jadian doang gue jabanin. Lo mengajakin gue nikah hari ini, gue ready banget bang. Mau pakai adat mana? Aceh, Sunda, gue beresin, urusin gue. Puspa, kamu itu cuma ART di sini. Kamu kerja sama saya murni cuma untuk bayar utang HP yang kamu curi. Jadi jangan munjak, oke? Iye,
Iye, bang pengacara yang takut sama hantu. Lagian ya, gimana coba Mbak Kansa kagak milih Bang Patan? Lu ngeliat pocong aja udah langsung loncat, panik. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Emang itu kenyataannya. Ayo, emang lu nya cemen, Bang. Cemen. Puspa, harusnya ya kamu itu berada di pihak saya, ngebela saya. Bukan malah kayak si Fatan yang ngejatuhin harga diri saya. Kalau kamu kayak gini terus, kamu angkat kaki dari rumah saya. Pergi! Bang Oscar ngusir gue dari mari. Kenapa? Kurang jelas. Bahasa